adik-adik, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Oke adik-adik, kita mau memulai ibadah online sekolah minggu kita. Kita bersatu dalam doa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu ya Tuhan, yang Kau selalu limpahkan kepada kami ya Tuhan, hingga hari ini ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau memulai ibadah online sekolah minggu kami. Kau berkati hati kami, Kau juga berkati kami Tuhan, biar kami bisa sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan juga Engkau berkati firman yang akan dibawakan, biarlah kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, siap memuji Tuhan? Oke, kalau gitu kita nyanyiin I Love You Jesus. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart, talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart, I love you. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart, deep down in my heart, deep down in my heart. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Amat tinggi, amat tinggi, takkan teratasi, amat dalam, takkan terselami, amat lebar, takkan terkelilingi. Oh oh oh, sungguh indah kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Amat tinggi, amat tinggi, takkan teratasi, amat dalam, takkan terselami, amat lebar, takkan terkelilingi. Oh oh oh, sungguh indah. Oh oh oh, sungguh indah. Oh oh oh, sungguh indah. Kita lanjut, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Semuanya senyum. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Senyum. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi
Tuhan. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati, adik-adik. Semuanya fokus, kita nyanyiin satu penyembahan. Ku bersyukur. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari adik-adik kita nyanyiin lagu ini dari awal. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna,
Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas setiamu kepada kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berkati Tuhan, biarlah kami bisa fokus dan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kau juga berkati bagi kakak yang membawakannya Tuhan, beri hikmat ya Tuhan, dan juga biarlah firman ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Wah, gak berasa ya adik-adik ya, kita udah memasuki bulan Februari. Nah, meskipun kita masih ibadah secara online, kita harus tetap semangat, kita harus tetap bersukacita dalam Tuhan ya. Nah, untuk sharing kali ini, kakak akan menceritakan tentang suatu bangsa yang sangat dikasihi Tuhan. Kalian pasti tahu kan adik-adik bangsa apa? Namanya bangsa Israel. Bangsa Israel ini sangat dikasihi Tuhan. Bangsa Israel itu bangsa yang dipilih sama Tuhan loh. Dan bangsa Israel itu merupakan bangsa yang dibebaskan. Kalian ingat ya, mungkin dari cerita sekolah minggu, bahwa di zaman dahulu kala bangsa Israel itu diperbudak sama satu bangsa yang namanya bangsa Mesir ya adik-adik ya. Jadi bangsa Israel itu benar-benar diperbudak ya sama Firaun, sama bangsa Mesir. Bangsa Israel itu dipaksa untuk mungkin membangun piramida untuk Firaunnya, atau mungkin membangun kuil-kuil untuk dewa-dewa di Mesir itu ya adik-adik ya. Dan mereka itu karena namanya diperbudak ya adik-adik, mereka itu ya bekerja secara paksa ya adik-adik ya. Mereka itu dipaksa kerja meskipun mereka mungkin sakit atau mungkin mereka itu udah kelelahan. Tapi yang namanya budak itu mereka itu dipaksa loh adik-adik. Bahkan mungkin kalau misalnya mereka nggak mau nurut, mereka itu mungkin dicambuk atau mungkin dipukulin sama tentara Mesirnya. Tentara Mesirnya mungkin bakalan bilang ke bangsa Israel, kalian harus tetap kerja. Ayo, kalian harus tetap bekerja, kalian nggak boleh berhenti. Nah, itu yang namanya diperbudak ya adik-adik ya. Jadi ngeri sekali ya adik-adik ya, kasihan bangsa Israel itu. Dan bangsa Israel itu diperbudak selama ratusan tahun loh adik-adik. Bukan cuma setahun 2 tahun aja, tapi ratusan tahun bangsa Israel itu diperbudak sama bangsa Mesir. Wah, sampai akhirnya Tuhan mengutus satu orang untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Kalian ingat siapa namanya? Namanya Bapak Musa. Nah, Bapak Musa itu diutus sama Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir.
Dan kalau kalian baca kisah Alkitabnya atau mungkin kalian pernah dengar dari cerita sekolah minggu sebelumnya, mungkin kalian tahu ya adik-adik ya bagaimana perjuangannya itu bangsa Israel dikeluarkan dari tanah Mesir itu nggak gampang loh adik-adik ya, karena Firaunnya keras kepala. Tapi akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Bangsa Israel tetap dibebaskan. Nah, itulah kuasa Tuhan ya adik-adik ya. Tuhan itu karena dia benar-benar mengasihi banget deh bangsa Israel. Sampai dia mengutus Bapak Musa untuk membebaskan bangsa Israel ya adik-adik ya. Tapi tahu nggak adik-adik? Meskipun bangsa Israel itu bangsa yang dikasih Tuhan, tetap aja seringkali bangsa Israel itu membuat hati Tuhan sedih loh ya adik-adik ya. Mungkin mereka memberontak kepada Tuhan, mungkin mereka nggak percaya sama Tuhan. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Tuhan itu karena Tuhan sangat mengasihi bangsa ini, Tuhan tetap sabar loh adik-adik. Nah, kira-kira contohnya seperti apa sih bangsa Israel itu melukai hati Tuhan atau mungkin mereka meragukan Tuhan? Nah, salah satu ceritanya ada ketika mereka baru keluar dari tanah Mesir ya adik-adik ya. Jadi kalian bayangin ya adik-adik, bangsa Israel itu selama ratusan tahun diperbudak akhirnya bebas. Wah, gimana tuh rasanya adik-adik ya? Pasti rasanya senang sekali ya adik-adik ya. Bangsa Israel itu mungkin memuji-muji nama Tuhan sepanjang jalan mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka bersorak-sorai, mereka memuji, wah Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu ajaib, Tuhan yang membebaskan kita dari tanah Mesir. Wah, mereka bersorak-sorai itu. Dan akhirnya mereka mulailah berjalan. Mereka berjalan melalui padang gurun untuk menuju ke tanah perjanjian. Nah, tapi apa yang terjadi adik-adik ketika mereka sampai di suatu laut yang namanya Laut Teberau? Nah, mereka sempat bermalam di situ. Tapi ketika mereka melihat ke belakang, mereka melihat bahwa pasukan Firaun itu, pasukan Mesir, mereka mengejar bangsa Israel ini karena mau ditangkap lagi, mau diperbudak lagi sama bangsa Mesir itu ya. Nah, bangsa Israel itu mereka mulai panik. Mereka mulai mengeluh, mereka mulai ngadu ke Musa. Apakah tidak ada lagi tanah kuburan di tanah Mesir itu? Sehingga kami harus mati di padang gurun ini. Mendingan kami lebih baik kami mati di Mesir daripada mati di padang gurun. Nah, padahal kan udah jelas-jelas kan itu rencana Tuhan. Tuhan yang membebaskan mereka dari tanah Mesir. Tapi merekanya yang malah ketakutan sendiri. Mereka nggak percaya sama kuasa Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, tenang, aku akan menolong engkau, aku yang akan berperang untuk engkau. Nah, akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Tuhan menyuruh Bapak Musa untuk mengangkat tongkatnya. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus menyuruh Bapak Musa untuk mengangkat tongkatnya, dan apa yang terjadi? Laut itu pun terbelah ya adik-adik, terbelah menjadi dua. Dan bangsa Israel bisa menyeberang laut itu dengan selamat, tidak kurang satu apapun adik-adik. Nah, ketika pasukan Mesir itu mengejar, Tuhan menutup kembali lautan itu ya adik-adik ya, sehingga pasukan Mesir itu semuanya tenggelam dan bangsa Israel itu benar-benar merdeka, mereka benar-benar selamat. Wah, mereka yang tadinya mungkin deg-degan ya adik-adik ya, mungkin takut dan awalnya mungkin sempat bersungut-sungut, akhirnya mereka pun bersuka cita. Kalian bisa baca sendiri di Alkitab adik-adik gimana mereka memuji-muji Tuhan, mereka meninggikan nama Tuhan gitu ya, karena Tuhan benar-benar membebaskan mereka. Tuhan itu benar-benar berkuasa adik-adik ya. Nah, akhirnya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan tuh sampai mereka di kaki suatu gunung yang namanya Gunung Sinai. Nah, mereka disuruh diam di situ. Nah, Tuhan ngomong melalui Musa, dan Musa pun menyampaikannya kepada bangsa Israel. Musa bilang gini, kalian tetap di sini ya, kata Musa gitu sama bangsa Israel. Kalian tetap di sini, aku akan menghadap Tuhan ke atas Gunung Sinai. Kalian harus tetap di sini, tetap berdoa dan tunggu aku kembali, kata Musa. Nah, akhirnya Musa pun naik ke atas Gunung Sinai, dan di situ dia menerima 10 perintah Allah yang ditulis sama Tuhan sendiri di 2 loh batu ya adik-adik ya. Tapi selain 10 perintah Allah itu, Tuhan juga memberikan perintah-perintah yang lain kepada Musa, bagaimana bangsa Israel harus bertindak, atau misalnya ada kasus apa gitu, bagaimana bangsa Israel harus bertindak. Itu Tuhan memberikan perintah-perintahnya di atas Gunung Sinai itu.
Nah, tapi Musa itu pergi cukup lama di atas Gunung Sinai ya adik-adik ya. Sampai ada suatu titik di mana bangsa Israel itu mulai khawatir. Dan mereka bilang gini ke Harun. Harun itu kakaknya Musa ya adik-adik ya. Mereka bilang gini ke Harun. Harun, itu ya si Musa itu udah lama loh naik ke atas gunung. Kita bahkan nggak tahu dia masih hidup apa enggak. Jangan-jangan dia udah meninggal di atas gunung itu. Nah, bangsa Israel itu punya ide. Mereka bilang gini, Harun, gimana kalau kita mengumpulkan perhiasan-perhiasan kita? Kita mengumpulkan emas kita, mungkin berlian, ada yang punya perak, kita kumpulkan dan kita olah perhiasan itu, kita bikin patung aja yuk. Kita bikin patung lembu emas. Nah, awalnya Harun sempat ragu sih, tapi karena dia takut, akhirnya dia menuruti keinginan bangsa Israel itu. Akhirnya Harun bilang, ya udah, gini deh, kamu kumpulin aja seperti apa yang kata kamu. Kamu kumpulin perhiasan-perhiasan kamu, nanti kita bikin patung lembu emas. Nah, akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Beneran dibikin loh patung lembu emas itu. Dan apa yang terjadi? Bangsa Israel itu menyembah patung lembu emas itu adik-adik. Wah, dan mereka memuja-muja patung itu, katanya, inilah Tuhan kami yang telah membebaskan kami dari tanah Mesir. Inilah Tuhan kami yang layak dipuja. Padahal kan lembu emas itu emangnya bisa membebaskan mereka dari tanah Mesir? Emangnya lembu emas itu berkuasa? Siapa yang berkuasa emang adik-adik? Lembu emasnya atau Tuhan yang benar? Tuhan Yesus kita. Pasti Tuhan Yesus kan ya adik-adik ya. Bukan lembu emas mah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi bangsa Israel itu mereka malah memuja-muja patung lembu emas itu. Dan karena Tuhan Maha Tahu, Tuhan bilang kepada Musa, Musa, kamu sekarang turun dari atas gunung ini. Bangsa Israel itu telah melukai hatiku. Nah, bangsa Israel itu telah membuat suatu patung lembu emas dan mereka memuja-muja patung itu. Dan ketika Musa turun, beneran dong, bangsa Israel itu sedang menari-nari mengelilingi lembu emas itu. Dan Musanya itu marah sekali di situ adik-adik ya, sampai loh batu yang telah diberikan Tuhan itu dipecahkan sampai ke bawah. Dan Musa menyuruh bangsa Israel minta ampun. Nah, tapi apa yang terjadi adik-adik ketika bangsa Israel minta ampun? Apakah Tuhan tetap marah? Enggak ya adik-adik ya. Tuhan itu mengampuni mereka. Tuhan itu tetap sabar sama mereka karena Tuhan sangat mengasihi mereka ya adik-adik ya. Tuhan sangat mengasihi mereka, Tuhan tetap sabar kepada mereka sehingga mereka minta ampun sama Tuhan, Tuhan pun mengampuni. Dan akhirnya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan ya adik-adik. Nah, tapi karena mereka melalui padang gurun, mungkin mereka juga sempat merasakan yang namanya haus, dan mungkin mereka juga merasakan yang namanya lapar. Mereka mulai bersungut-sungut lagi adik-adik. Mereka mulai bilang gini, aduh seandainya ya kita tetap di Mesir ya, kita tuh bisa makan daging di Mesir, kata mereka begitu. Meskipun kita diperbudak, kita dicambuk, kita disiksa, tapi kita masih bisa makan daging. Nah, mereka pun mulai bersungut-sungut gitu. Harusnya kita nggak usah pergi dari Mesir. Nah, mereka mulai lagi meragukan Tuhan di situ. Tapi Tuhan bilang apa adik-adik? Aku akan menyediakan makanan untuk engkau, kata Tuhan. Nah, akhirnya ketika sore-sore itu tiba, apa yang terjadi adik-adik? Turunlah Tuhan mengirimkan burung puyuh ya adik-adik ya. Burung puyuh itu banyak sekali. Burung puyuh itu terbang di perkemahannya bangsa Israel, dan akhirnya mereka bisa kumpulin burung itu, ditangkap dan dimasak, bisa menjadi makanan untuk mereka. Mereka tetap bisa makan daging ya adik-adik ya. Tadi mereka pengen makan daging kan. Dan pagi-pagi itu Tuhan mengirimkan sebuah roti, Tuhan mengirimkan roti banyak berceceran di tanah, roti berwarna putih, rasanya seperti kue madu namanya. Namanya mana ya adik-adik ya. Nama dari roti itu adalah mana. Nah, jadi mereka tiap pagi bisa kumpulin yang namanya mana itu, mereka kumpulin untuk mereka bisa makan ya adik-adik ya. Jadi kita bisa lihat di sini adik-adik ya, Tuhan itu benar-benar mengasihi bangsa Israel ya adik-adik ya. Dan bukan bangsa Israel doang sih, kita semua tuh sangat-sangat dikasih Tuhan. Dan meskipun kita mungkin
pernah menyakiti hati Tuhan, atau mungkin kita pernah berdosa sama Tuhan, Tuhan itu tetap mengasihi kita dan Tuhan itu tetap sabar. Asal kita juga bisa minta ampun sama Tuhan ya. Kita harus belajar mengasihi sesama kita juga ya adik-adik ya, seperti Tuhan mengasihi kita. Tuhan kan bilang ya adik-adik ya, kalau kita itu harus mengasihi sesama kita. Seperti misalnya contoh orang tua kita, mungkin kakak adik kita, mungkin teman-teman kita. Dan bahkan Tuhan itu bilang kalau kita itu harus mengasihi musuh kita loh adik-adik ya. Bukan cuma teman kita doang, tapi musuh kita juga harus dikasihi adik-adik ya. Yang namanya musuh itu kan pasti ngeselin ya adik-adik ya. Tapi kita belajar dari Tuhan itu sendiri. Tuhan itu sabar karena Tuhan mengasihi. Tuhan itu mengasihi kita ya adik-adik ya. Tuhan itu mengasihi kita sebagai anak-anaknya, dan kita pun juga harus mengasihi sesama kita, dan kita juga harus sabar terhadap sesama kita gitu ya adik-adik ya. Oke, sampai sini aja firman Tuhan. Sekarang kita buka Alkitab kita ya adik-adik ya. Kita mau baca ayat hafalan. Oke, kita buka di Efesus 4 ayat 2 ya adik-adik ya. Ini untuk ayat hafalan, kakak akan bacakan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, itu dihafal ya adik-adik ya, itu untuk ayat hafalan kita. Oke adik-adik, udah selesai firman Tuhan kita. Yuk kita tutup dalam doa ya. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajarkan kepada kami pada hari ini Tuhan, bagaimana Engkau sangat mengasihi bangsa Israel ya Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Bahkan Engkau juga sudah sabar terhadap kami Tuhan. Meskipun kami bukan manusia yang sempurna ya Tuhan. Kami sering melakukan dosa. Tapi Engkau selalu sabar terhadap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami untuk bisa selalu mengasihi orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan. Baik itu teman ataupun musuh kami Tuhan. Ajar kami agar kami bisa selalu saling mengasihi. Dan ajar kami juga agar kami bisa selalu sabar menghadapi orang di sekeliling kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.